Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Khairil Anam, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok saya. Topik yang akan kami bahas adalah analisis pengaruh bilangan oktan, bensin, dan perilaku pengguna terhadap performa kendaraan motor Honda Beat dengan tempat penelitian di wilayah Jabodetabek. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Nama saya Yahya dengan NIM 2010311052. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok saya. Selanjutnya, Anggit Eka Aditya dengan NIM 2010311064 sebagai pembicara pertama. Selanjutnya, Helmi Yulianto dengan NIM 2010311078 sebagai pembicara kedua. Dan selanjutnya, Muhammad Taufik Satya dengan NIM 2010311048 sebagai pembicara ketiga. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Mengapa kami mengambil topik ini? Di zaman sekarang, semakin banyak pengguna sepeda motor di Indonesia. Perusahaan kendaraan pun selalu menjual kendaraan mereka dan meningkatkan kualitas kendaraan yang mereka jual hingga sampai sekarang sudah sangat banyak kendaraan yang mereka jual dan digunakan oleh para penggunanya. Sebagai pengguna sepeda motor, tentu kita ingin merawat sepeda motor yang kita miliki agar mesin sepeda motor lebih terjaga dan tidak cepat rusak, serta agar performa mesin sepeda motor tetap terjaga. Salah satu cara untuk merawat motor yang kita miliki yakni dengan cara memakai bahan bakar yang baik dan sesuai dengan sepeda motor kita. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui spesifikasi mesin motor yang mereka miliki dan bilangan oktan bensin yang harus dipakai untuk kendaraan mereka. Terkadang, masyarakat pengguna sepeda motor masih beranggapan bahwa bensin dengan oktan yang tinggi akan membuat performa sepeda motor yang mereka miliki menjadi lebih baik. Di sisi lainnya juga ada masyarakat yang masih mengisi bahan bakar secara asal-asalan dikarenakan tidak ingin mengantri pada saat pengisian bensin. Dari berbagai permasalahan tersebut, kami melakukan penelitian tentang analisis bilangan oktan bensin dan perilaku pengguna terhadap performa mesin kendaraan Honda Beat khususnya di wilayah Jabodetabek. Oleh karena itulah, kami mengambil topik ini dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar bensin dengan bilangan oktan yang tinggi akan menghasilkan performa motor yang baik dan sesuai untuk mesin kendaraan sepeda motor khususnya Honda Beat. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, saya persilakan kepada pembicara pertama, kepada Anggit Eka Aditya, saya persilakan. Ya, terima kasih ya Saudara Yahya. Perkenalkan, saya Anggit Eka Aditya. Di sini saya ingin menjelaskan bab 2, kajian teori. Nah, kajian teoritis yang pertama itu ada motor bakar. Menurut Winarno dan Karnowo, motor bakar merupakan salah satu jenis mesin penggerak yang banyak dipakai dengan memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran menjadi energi mekanik. Jadi, motor bakar itu memiliki prinsip bahwa motor bakar mengubah energi kimia menjadi energi panas dan energi panas menjadi energi gerak. Saat ini, motor bakar masih menjadi pilihan utama sebagai penggerak mula. Karena itu, usaha untuk meningkatkan kemampuan motor bakar terus diusahakan oleh manusia. Yang kedua, mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam, internal combustion engine, adalah mesin yang sumber tenaganya berasal dari panas hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut ruang bakar, dan hasil pembakaran tersebut diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan motor tersebut. Torsi mesin. Torsi adalah gaya dorong yang diproduksi oleh mesin. Nah, torsi itu memiliki satuan itu Newton meter, atau juga torsi mesin itu biasanya momen putar atau gaya yang dihasilkan mesin, biasanya untuk akselerasi. Nah, itu yang biasa ada pada motor Honda Beat. Yang keempat, daya dan horsepower atau daya kuda. Daya kuda atau tenaga adalah nilai yang menunjukkan saat sebuah gaya dilakukan. Yang kelima, itu konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar merupakan ukuran bahan bakar yang dikonsumsi motor untuk menghasilkan tenaga mekanis. Jadi, konsumsi bahan bakar itu penggunaan bahan bakarnya itu, jadi habisnya berapa, nah itu konsumsi bahan bakar. Yang keenam, konsep reaksi pembakaran.
Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia dari bahan bakar dan oksigen yang berasal dari udara yang nantinya akan menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat di dalam ruang bakar. Pembakaran akan dikatakan sempurna apabila campuran bahan bakar dan oksigen dari udara mempunyai perbandingan yang tepat sehingga tidak menghasilkan sisa. Nah, reaksi pembakaran yang baik bahan bakar bensin maupun bahan bakar gas merupakan reaksi oksidasi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen sehingga dihasilkan produk berupa CO2, uap air, oksida nitrogen atau produk lainnya tergantung pada kualitas pembakaran. Nah, yang ketujuh ada bahan bakar bensin. Bensin itu bisa juga dikenal dengan gas olin atau juga petrol. Nah, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang merupakan hidrokarbon cair yang mudah menguap dan berasal dari olahan minyak bumi. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pembakaran dalam seperti pada kendaraan sepeda motor dan mobil. Nah, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus dari C7 sampai dengan C11 dan terbentuk pada titik didih 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Yang kedelapan itu ada bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan yang mengukur seberapa besar daya tahan bahan bakar untuk menahan ketukan sebelum bahan bakar terbakar secara spontan. Nah, dalam bilangan oktan ini ada yang terendah dan tertingginya. Terendahnya itu kurang dari negatif 30, itu heksadekana. Dan yang tertinggi itu di atas dari 130, itu hidrogen. Nah, untuk bahan bakar sendiri di Indonesia, yang tertinggi itu bilangan oktannya 100, itu Pertamax Turbo. Nah, untuk bahan bakar yang bisa digunakan itu, bilangan oktannya itu kisaran 88 sampai 92. Nah, 88 itu untuk premium, 90 untuk Pertalite, dan 92 itu untuk Pertamax. Nah, semakin bagus kualitas bensin, maka semakin bagus pula dengan performa mesin kita. Yang ke-12 itu ada motor matic. Tipe motor matic ini adalah tipe motor otomatis yang tidak menggunakan transmisi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi. Sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder yang kecil. Juga ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. Nah, motor matic ini mengutamakan kenyamanan. Kalau misalnya kita naik motor matic ini kayak enak aja gitu, nggak pegel, terus kaki kita juga bisa ada pijakannya. Yang ke-13 itu ada motor Honda Beat. Honda Beat adalah skuter otomatis produksi dari Astra Honda Motor di Indonesia. Dan motor Honda Beat ini salah satu favorit orang Indonesia. Di sini ada kerangka berpikir. Pertama itu kita melihat dari perilaku pengguna dan spesifikasi motor Honda Beat. Baru kita menyimpulkan bahan bakar bensin. Nah, bahan bakar bensin yang biasa digunakan oleh orang Indonesia itu antara premium, Pertalite, dan Pertamax. Nah, setelah kita tahu bensin yang digunakan, lalu bensin tersebut terjadi reaksi kimia dengan udara yang itu terjadinya tuh di ruang bakar atau motor bakar. Nah, dari bensin tersebut itu mempengaruhi performa mesin motor dan Honda Beat yang berdampak pada apa yang kita rasakan ketika kita menggunakan motor tersebut. Ya, sekian dari bab 2. Nah, bab 3-nya akan dilanjut oleh teman saya, Saudara Helmi Yulianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Helmi Yulianto akan menjelaskan bab 3. Bab 3 ini yaitu berisi tentang metodologi penelitian yang kami gunakan selama penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kami pilih selama proses penelitian yaitu berada di daerah Jabodetabek. Sedangkan waktu penelitian yaitu berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan November tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Kemudian ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan karena untuk mendapatkan wawasan kepada sang peneliti tentang pengaruh performa mesin kendaraan bermotor yang bermerek Honda Beat terhadap jenis bilangan oktan pada bahan bakar sekaligus penggunaannya di masyarakat. Sedangkan objek pada penelitian kami yaitu terdiri dari 3, yaitu perilaku pengguna, jenis bilangan oktan pada bahan bakar, dan permesinan kendaraan motor Honda Beat. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui media kuesioner atau angket. Selain itu, kami juga menggunakan media studi pustaka. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu pertama, dengan mereduksi data-data kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat sekitar, dan juga dengan data pustaka, dengan memilah dan mengumpulkan, kemudian merangkum setiap data-data yang dianggap sangat penting dalam penunjang proses analisis yang akan kami lakukan. Kemudian yaitu menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk teks naratif, grafik, bagan, maupun tabel. Yang ketiga yaitu menarik simpulan dari hasil analisis atau penelitian yang telah kami lakukan. Baik, sekian dari bab 3. Kemudian akan dilanjut bab 4 yang akan disampaikan oleh Muhammad Taufik Satya. Oke, terima kasih kepada Saudara Helmi. Lanjut ke saya, Muhammad Taufik Satya, akan membahas lebih lanjut tentang bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian kami yaitu tentang spesifikasi sepeda motor Honda Beat. Nah, di sini kami membagi spesifikasinya menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama rentang tahun 2008 sampai 2012, generasi kedua rentang tahun 2012 hingga 2016, dan generasi ketiga dengan rentang tahun 2016 hingga sekarang. Nah, masing-masing dari generasi ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk generasi pertama memiliki ciri khas yakni masih menggunakan sistem pembakaran karburator sehingga lebih enteng dan starternya yang berisik. Lalu untuk generasi kedua memiliki ciri khas yakni pengubahan sistem pembakaran dari karburator menjadi fuel injection yang disebut PJMFI. Nah, fun fact-nya di sini adalah dengan sistem fuel injection atau PJMFI ini, Honda Beat pada generasi kedua mampu menghemat BBM 30% dibanding dengan sistem karburator pada generasi pertama. Lalu selanjutnya untuk generasi ketiga memiliki ciri khas yakni pengubahan starter menjadi ACG starter sehingga suara yang tadinya berisik ketika mengaktifkan mesin bisa diredam. Lalu untuk hasil penelitian selanjutnya yang kedua adalah tentang perilaku pengguna sepeda motor Honda Beat. Data ini kami dapatkan dari kuesioner yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Helmi, yaitu kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden khususnya di Jabodetabek dan mendapatkan hasil yang dapat dilihat seperti gambar ini, yaitu dengan pertanyaan lama rata-rata pemakaian sepeda motor dalam jam per hari. Di sini kami mendapatkan 24% dari responden mengatakan bahwa mereka memakai 1 jam per hari, lalu 29% dari responden mengatakan 2 jam per hari, 13% dari responden mengatakan 3 jam per hari, 13% dari responden mengatakan 4 jam per hari, 10% dari responden mengatakan 5 jam per hari, dan 11% dari responden mengatakan lebih dari 5 jam. Lalu yang kedua adalah bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat. Kami dapatkan data yaitu 47% dari responden mengatakan mereka memakai Pertalite, 45% dari responden mengatakan mereka memakai Pertamax, 5% dari responden mengatakan mereka memakai Premium, dan 3% sisanya memakai Pertamax Turbo. Alasan menggunakan bahan bakar tersebut. Kami dapatkan 29% dari responden mengatakan alasannya karena oktannya yang tinggi. Lalu 21% mengatakan karena mengikuti spesifikasi mesin. Lalu 34% dari responden mengatakan karena harganya yang murah, dan 16% dari responden mengatakan lebih mudah didapat. Nah, dari sini kami mendapatkan data bahwa 20% dari responden mengikuti spesifikasi mesin. Baru 21% yang sudah mengikuti spesifikasi mesin. Kita juga menanyakan tentang perawatan motor tersebut dan jangka waktu perawatannya. Untuk perawatan motor tersebut, 92% dari responden mengatakan iya dan sisanya tidak melakukan perawatan motor. Untuk jangka waktunya, sebagian besar dari responden, yaitu sebesar 40%-nya, mengatakan bahwa mereka melakukan perawatan selama 3 bulan sekali dan sisanya cukup bervariatif. Nah, setelah dari hasil penelitian tadi, kami melakukan diskusi dan membuat sebuah pembahasan, yaitu yang pertama tentang deskripsi spesifikasi motor Honda Beat. Nah, kami ulangi lagi, Honda Beat merupakan sepeda motor yang terus-menerus mengalami perubahan, peningkatan pada kualitas spesifikasi sepeda motornya. Setiap generasi memiliki ciri khas dan peningkatannya masing-masing, entah itu dari kualitas mesinnya, sistem pembakaran atau pengapian, daya rotorsi, tenaga, emisi gas buang, dan juga stylenya. Dari spesifikasi tadi, kami juga menganalisis bahwa ternyata yang sangat mempengaruhi dari jenis bilangan oktan yang dipakai adalah kompresi mesinnya.
Kami dapati bahwa generasi pertama dan generasi kedua memakai kompresi mesin 9,2:1 dan untuk generasi ketiga memakai kompresi mesin 10,0:1. Dari beberapa informasi juga kami dapatkan bahwa kompresi 9,2:1 ini cocoknya untuk menggunakan jenis bahan bakar Pertalite dan 10,0:1 cocoknya untuk menggunakan Pertamax. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang deskripsi data perilaku pengguna motor Honda Beat. Ini berdasarkan dari jawaban yang diperoleh dari kuesioner atau angket tadi dan juga grafik yang telah kami buat, didapatkan data atau kesimpulan berupa 1. Rata-rata pemakaian sepeda motor oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari mayoritasnya hanya selama 2 jam per hari. Lalu yang kedua, mayoritas pengguna sepeda motor Honda Beat di kawasan Jabodetabek menggunakan bahan bakar Pertalite dengan alasan memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, masyarakat selalu melakukan perawatan terhadap sepeda motor mereka dengan jangka waktu rata-rata 3 bulan untuk 1 kali perawatan. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat merasa sangat puas dengan performa motor yang mereka miliki, yakni tingkat kepuasannya 8,2 dari 10. Kami juga mendapati informasi dari penelitian-penelitian yang relevan bahwa semakin tinggi bilangan oktan, maka yang mempengaruhinya adalah 1. Putaran piston atau torsi akan semakin besar. Yang kedua, daya yang dihasilkan semakin besar. Dan yang ketiga, konsumsi bahan bakar akan semakin rendah. Namun, penggunaan bilangan oktan yang tinggi pada kendaraan juga harus didukung dengan sistem kompresi yang baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada mesin kendaraan. Oke, selebihnya untuk bab 5 saya serahkan kembali kepada moderator yaitu Yahya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman pembicara atas presentasi yang telah dipaparkan. Pemaparan materi telah selesai. Saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka simpulan yang dapat kami ambil, yang pertama adalah bahan bakar dengan bilangan oktan yang tinggi tidak selalu bagus untuk semua mesin kendaraan sepeda motor karena setiap mesin mempunyai kompresi yang berbeda dan memiliki jenis bensin yang harus sesuai dengan spesifikasi mesin tersebut. Yang kedua, rata-rata pengguna sepeda motor Honda Beat di kawasan Jabodetabek sudah memakai jenis bensin dengan bilangan oktan yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan mereka, yaitu Pertalite dan Pertamax. Untuk saran, yang pertama, saran kepada masyarakat diharapkan untuk lebih bijaksana dalam memilih jenis bensin yang sesuai dengan spesifikasi mesin sepeda motor dan merawat agar performa sepeda motor tetap terjaga. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya yang juga akan menulis tentang analisis bilangan oktan dan perilaku masyarakat terhadap performa mesin kendaraan, diharapkan agar melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat dan diharapkan untuk membaca sumber-sumber yang telah kami cantumkan pada daftar pustaka. Yang ketiga, kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, diharapkan dapat memiliki alat-alat yang mendukung penelitian ini agar dalam penelitian selanjutnya pengambilan dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya sendiri. Terima kasih kepada yang telah menonton video kami dan juga terima kasih kepada Bapak Ahmad Khairi Anam karena telah membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.